selanjutnya nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh guru kami, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Zabidi Maimun LC MA. Kepada yang terhormat guru dipersilahkan. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallallahu nikah wa harramallahu shifa wa nadaba ilai. Kang Mas Haji Royani ini satu alumni. Saya di Bel kemarin, tadi kuliah subuh di Masjid Al-Amin Kelapa Gading. Kalau nggak hadir kewalat kayaknya nih. Para masyaikh, kiai, kesepuhan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang berbahagia Ananda, Ustadz Bahrudin, dan Habibah. Lagi booming sekarang Habib. Segenap aparat pemerintah, MC kita yang selalu tampil di Indomaret. Dalam kehidupan kita, ada 4 perkara yang sunnah diiktibarkan. Pertama, ketika manusia lahir, sunnah kerabat tetangga diberitahu bahwa dia telah melahirkan. Tersirat dengan istilah walimatul tasmiyah atau walimatul aqiqah. Yang kedua, nisbah anak laki-laki di khitan. Sunnah tetangga kerabat diberitahu bahwa dia sudah menyempurnakan keislamannya. Tersirat dengan istilah walimatul khitan. Yang ketiga, ketika manusia melangsungkan akad nikah, cek urang panimbang kawin, ibadah anu paling ngeunah eueuh deui salian kawin. Jangankan aki-aki, bujangan hayang nambah kawin, betul. Yang keempat, sunnah diiktibarkan ketika manusia meninggalkan alam dunia. Pada pagi hari ini insya Allah sedikit banyak kita akan membicarakan pernikahan. Pernikahan disebut mitsaqun ghalidh. Ini Bapak Ketua KUA ini senior kita nih. Ini beliau sudah malang melintang ngawinin orang, tapi dianya satu aja istrinya dari dulu. Diawali di surga, Nabi Adam alaihissalam 40 tahun beliau sendiri di surga. Bicara surga kurang apa? Semua serba ada. Karena Nabi Adam manusia punya akal dan punya nafsu. Karena kesendirian tadi akhirnya pakeuh lah. Bete lah. Uring-uringan. 40 tahun sendiri Nabi Adam di surga. Padahal surga kurang apa semuanya? Ada. Terkadang Nabi Adam duduk di batu sebelah sana, minggir lagi. Kalaupun Nabi Adam orang Panimbang pasti dia bilang begini. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Kok nggak ada yang nyaut? Terereng, udah jamaah terereng saya nyanyi ya. Bukankah engkau telah berjanji kita di sini? Allah perintahkan Jibril. Coba lihat tuh Adam tuh uring-uringan tiap hari. Ditanya Nabi Adam, jawabannya senyum-senyum. Ketawa ketiwi. Ini istidlal dalil bagi kita kalau nanti anak ditanya jawabannya senyum-senyum, tandanya hayang kawin. Makanya Bu, mulai sekarang suami ibu kalau ditanya ketawa ketiwi tandanya itu kira-kira lah.
Min dil'in a'waj, diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tulang rusuk bentuknya bengkok apa lempeng? Lurus apa bengkok? Tuh, Habibah ini bengkok Ustaz Abdurudin. Yang namanya bengkok kewajiban kita meluruskan. Tapi kalau diluruskan sekaligus tentu patah. Mesti harus dielus pelan-pelan. Makanya perempuan mah makhluk halus. Perempuan makhluk halus. Sering yang harus dimanja, disanjung dan disayang. Ananda Bahrudin mau manggil apa sama istri? Ayang beb, Masya Allah. Memang seperti itu. Rasulullah nggak pernah manggil nama. Selalu dengan inisial, ya Humairah. Wahai pipi yang mengkel kemerah-merahan. Jangan kita jujur dengan istri. Umpama mohon maaf istrinya pendek, belek, bengek, jelek. Kira-kira. Orang manggil dek nggak boleh. Mesti harus disanjung, disayang karena perempuan makhluk apa tadi Bu? Makhluk halus. Dah. Selanjutnya saya ingin menyampaikan nasihat Rasulullah buat Ananda Bahrudin, mudah-mudahan buat kita semua. Rasul hanya nitip 4 perkara buat kita, khusus buat Ananda Bahrudin. Setelah tadi akdun nikah, Habibah ini hak milik Ustadz Bahrudin dari ujung rambut sampai jempol kaki. Yang pertama, anta ta'imaha idza ta'amta. Beri makan Habibah sayang. Kulu washrabu halalan thayyiba. Makanannya yang halal, yang baik, yang bergizi. Tapi kelihatan istrinya udah bergizi amat ini. Disuruhnya kita cari makan yang halal. Biarin duit banyak juga yang penting halal. Biarin sawah luas juga yang penting halal. Alhamdulillah disuruhnya yang halal. Yang kedua, antak suaha idza kasaita, beri pakaian istri. Sebab Habibah sudah tidak akan minta lagi sama ayahnya, sama ibunya. Maka kita berkewajiban untuk antak suaha idza kasaita, beri pakaian yang namanya perempuan. Allah berpesan dalam Al-Quran, wa jalabihinna, tutup wanita dengan jalabiyah. Supaya jangan terlihat aurat, sebab wanita itu perhiasan. Rasul bersabda, An-nisa hayatu zinah, perempuan perhiasan. Saya tanya Ananda Bahrudin, perhiasan murah apa mahal? Murah apa mahal? Mahal. Mesti ditutup yang rapi. Jangankan orang lain ngelihat, ngambil aja nggak boleh, betul? Nih pengalaman pribadi Pak Kepala KUA. Mantan pacar saya dulu namanya Kris Dayanti. Percaya nggak? Karena sering buka-bukaan, saya putus. Dapetin Syahrini. Sama buka-bukaan juga saya putus, biarin diambil orang. Alhamdulillah terakhir dapat orang Kananga, Hajah Fatmawati. Cantik sekali. Alhamdulillah istri saya Bahrudin nggak pernah kemana-mana. Nggak pernah ke mall, nggak pernah ke pasar, di rumah aja. Alhamdulillah. Cuman sebentar-bentar paket. COD ya Pak? Iya, yang bayar siapa? Bapak. Berapa? 120.000. Jam 10 paket. Udah dibayar belum? Belum. Bayar lagi 100.000. Setengah 12 datang lagi paket. Saya tanya paket apaan Bang? Seblak, Masya Allah. Insya Allah istri Bahrudin mah enggak jauh beda. Yang ketiga, wala tahjur illa fil mabit. Rumah tangga itu penuh dengan problem kehidupan. Jangankan kita, Rasulullah punya problem enggak? Sama. Ibarat sendok dengan piring kalau rumah tangga. Itu sendok ditaruh pelan-pelan juga masih bunyi ting. Kiai punya problem sama. Itulah rumah tangga.
Maka Rasulullah pesan, Ananda Bahrudin, jangan sekali-kali problem kehidupan orang lain tahu, orang tua pun tidak boleh tahu. Selesaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Panimbang. Yang terakhir, warda bima qasamallah. Ini penting. Habibah sayang, harus ridho dengan kelebihan dan kekurangan suami. Punya dan tidak suami harus ridho, terutama dalam masalah nafkah. Kata Ananda Bahrudin, mama cukup nggak cukup belanja dapur seminggu 10 juta ya mah ya. Terima sayang, ucapkan kalimat alhamdulillah. Sebab zaman sekarang mohon maaf, sekretaris pengadilan Jakarta Barat itu teman saya, sering curhat. Dia bilang, Kiai, hampir 70 wanita tiap hari minta cerai sama suami. Itu masalahnya apa saya tanya? Hampir 85% masalahnya masalah ini nih. Apa ini Bu? Masya Allah, jempol dibilang duit. Mata duitan lu. Hampir 85% masalah nafkah, dia tidak puas dengan nafkah suami. Sehingga dia nuntut cerai sama suaminya. Tanya kepala KUA, perempuan yang minta cerai sama suami yang tidak ada masalah, Rasul sampai bersumpah, demi Allah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi siap akan ngegencet wanita itu nanti di akhirat. Dengerin sama lu. Dengerin. Dengerin ku dia. Terus sampai terus. Maka warda bima qasamallah, ridha menerima apa adanya pemberian suami ya Habibah ya. Sayang, cukup nggak cukup sebulan 30 juta ya. Ucapkan kalimat alhamdulillah. Masalah ekonomi fluktuatif. Petani kadang-kadang nggak panen kena banjir, betul. Pedagang sapoe tengah liresan acan, betul. Dunia perustadan juga sama. Kayak sakedeng dari bulan Sapar, kadang-kadang sabulan aing sepi order. Siapa yang ngundang bulan Sapar? Komo cek orang menes bisa sasapareun. Tapi kan Ustadz mah punya teori, cicing aing di imah ngadaikeun speaker di masjid. Innalillahi, yes. 7 poe aing tengah liwat. Geus 7 poe. Mi, udah habis, udah 7 harinya. Kata istri Ustadz, sabar Bi, mudah-mudahan besok ada lagi. Kembali Habibah warda bima qasamallah, ridha menerima apa adanya pemberian suami. Ayeuna cek Ustadz Bahrudin, Mama Habibah, poe ima 50.000 bae sayang. Ucapkan alhamdulillah 50.000 anak 5. Saurang jajan 5.000 kali 5 25.000, tinggal sabaraha deui Bu? Tinggal 25.000 deui dibelikeun beas raskin 2 kilo 16.000. Tinggal 8.000 dari 5.000 dibeliin ceker ayam, yang 2.000 dibeliin roiko, yang 2.000 beliin bawang, yang 1.000 dibeliin garam. Jadi tuh masak, alhamdulillah. Datang anaknya dari sekolah, assalamualaikum Bu, waalaikumsalam nak, lapar Bu, silakan makan nak. Sama apa makannya Bu? Sama ayam nak. Begitu anak yang lihat ceker teriak, ibu ceker. Cek ibu nak nggak mungkin dibilang ayam kalau nggak ada ceker. Pak Prabowo jadi presiden karena punya ceker. Jadi anak-anak ibu kalau pengen jadi presiden mesti banyakin makan. Hidup ceker. Nepikat ceker-ceker aing ceramah ya. Itu istri yang solehah tuh begitu. Sementara istri zaman ayeuna di Jakarta. Begitu anaknya teriak, ibu ceker, dasar bapak maneh. Wayah kiwari ngasih 50.000 cukup naun. Sementara harga naik semua, betul Bu? Beras naik, bawang putih, bawang merah, gula, kopi, susu. Rumah tangga 25 tahun protes sama suami, emang gua nyesel kawin sama Udin ngaran salakina. Udin Jakarta. Cuman gua yang ditanya di mana asalnya, di Soge.
Dulu juga yang dapetin gua Cecep, lu nyosor Din, modal kolor doang begitu. Akhirnya Bang Udin kan emosi, ngomong naon mamah, iya papa dapetin mamah modal kolor doang, cek Mang Udin, kolor juga tercukup mah lem taya eusina begitu. Jadi rumah tangga itu seperti itu, 4 perkara kalau kita sudah merealisasikan dalam kehidupan, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah apa artinya Sabarudin? Sakinah itu ketentraman. Lain cek orang meneh sakinah salaki aki-aki tapi ngeunah. Warahmah, cinta dan kasih sayang. Semoga rumah tangganya Ananda Bahrudin dengan Habibah, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, di bawah naungan dan ridha Allah. Punya keturunan anak yang soleh, yang salehah, yang berbakti kepada kedua orang tua dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi barakahumul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertanyaan terakhir, Ustaz Bahrudin pengen punya anak berapa? Masya Allah. Syukur kalau punya suami ustad, pasti anaknya banyak. Orang tiap hari pakai sarung dia, bentar-bentar gasruk. Jangan lupa udah punya anak, pesantrenin, pondokin. Sebab pondasi terakhir anak kita adalah pondok pesantren. Betul? Saya kasih tahu nanti pondok di Menes ada yang gratis. Pendaftarannya gratis, nggak ada daftar ulang, nggak ada biaya bangunan, nggak ada biaya listrik, nggak ada biaya air, cukup buat makan anaknya aja. Ada nanti saya kasih tahu pondoknya ya. Kalau nggak salah nanti tanya sama Ustaz Royani ya. Demikian, terima kasih. Burung pelatuk di pohon kopi, makannya sebuntelan, mata ngantuk pengen ngopi, bikinnya yang kintelan. Buah jeruk, buah duren, buah delima, buah lengkeng, itulah nama buah-buahan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.